Shalom, selamat jumpa dalam persekutuan ibadah minggu saat ini. Dan firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Yeremia pasal 24 ayat 1-10. Mendahulunya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan indah yang Kau berikan bagi kami untuk berada di sekitar firman-Mu. Ajar kami untuk lebih mengenal hati-Mu, hati yang penuh dengan cinta kasih kepada kami manusia, kepada umat ciptaan-Mu. Tolong kami Tuhan, hari ini kami mau belajar dari firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus berpengapa dalam kehidupan kami, sehingga pelayanan firman Tuhan ini bermanfaat bagi kami. Kami semakin mengenal Engkau, dan kami semakin mengasihi dan hidup menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan kami berdoa. Amin. Yeremia 24 ayat 1-10 di bawah judul penglihatan tentang dua keranjang buah ara. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku dua keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, samar seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Sedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Shalom Ibu Bapak persekutuan jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah membaca bersama dan mendengar bersama bagian firman Tuhan dari kitab Yeremia pasal 24 ayat 1-10 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul penglihatan tentang dua keranjang buah ara. Penglihatan yang diberikan Tuhan kepada siapa? Kepada Yeremia yang adalah seorang nabi yang masih sangat muda. Dan penglihatan ini menurut ayat pertama dari kitab Yeremia pasal 24 ini dikatakan bahwa penglihatan ini berasal dari Tuhan Allah, diberikan kepada Yeremia pada saat hal itu terjadi pada saat sesudah Raja Babel yaitu Nebukadnezar mengangkut ke dalam pembuangan Raja Yehuda Yekonya bin Yoyakim bersama semua pemuka-pemuka agama Yehuda dan orang-orang besar lainnya dibawa ke dalam pembuangan di Babel. Saudara-saudara, tentu ada maksud dari Tuhan Allah memberikan penglihatan yang sedemikian ini kepada Nabi
Yeremia. Memang Yeremia ketika dipanggil menjadi seorang yang membawa suara Allah, nubuatan Allah, dia masih sangat muda, dan menurut beberapa ahli Alkitab bahwa kemungkinan pada waktu itu Yeremia usianya belum sampai 20 tahun. Tetapi dalam usia seperti itu ia sudah dipanggil dan dipakai oleh Allah untuk meneruskan suara Allah kepada umatnya. Dan waktu itu Yeremia hidup dalam masa-masa kepemimpinan Raja Yehuda, karena Israel waktu itu sudah terbagi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Selatan itulah yang disebut dengan Yehuda, dan Yeremia ada di situ. Dan Yeremia dipanggil untuk menyuarakan suara pertobatan, menyuarakan suara penghakiman kepada umat Yehuda, Israel yang berada di selatan yang disebut Yehuda itu. Tetapi oleh karena kekerasan hati mereka, karena keangkuhan hati mereka untuk mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, maka akibat dari hal itu, dari ketidaktaatan dan kekerasan hati mereka, mereka harus mendengarkan suara nubuatan penghakiman dari Tuhan Allah. Dan ternyata apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia itu benar-benar terjadi. Bahkan Yeremia sendiri mengalami apa yang ia sampaikan, yaitu dia harus menyaksikan bagaimana umat Yehuda itu akhirnya dibuang ke pembuangan di Babel, dibawa ke kepemimpinan Raja Nebukadnezar. Nah, dalam bagian ini Tuhan Allah memperlihatkan kepada Yeremia 2 buah keranjang. Masing-masing keranjang berisi buah ara. Tetapi bahwa keranjang yang satu berisi buah ara yang baik, bahkan sangat baik, bisa dimakan. Dan keranjang yang satu adalah keranjang yang jelek, bahkan sangat jelek, dan karena saking jeleknya itu tidak bisa dimakan. Apa artinya dari penglihatan ini? Penglihatan ini masing-masing artinya sudah termuat dalam bacaan kita ini. Ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 berisi arti dari buah ara dalam keranjang, buah ara yang baik, dan arti dari buah ara yang jelek dalam keranjang yang satu ada dalam ayat 8 sampai ayat 10. Nah, mari kita lihat satu persatu penglihatan ini. Yang pertama, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 berisi arti dari perumpamaan buah ara yang baik yang berada dalam keranjang yang satu. Nah, buah ara yang baik yang berada dalam satu keranjang ini melambangkan bangsa Yehuda beserta pemimpin mereka yang dibuang dalam pembuangan di Babel oleh Tuhan Allah. Mereka memang dibuang, mereka memang menanggung akibat dari ketidaktaatan dan kekerasan hati mereka untuk hanya menyembah kepada Allah saja. Tetapi bahwa pembuangan itu adalah prosesnya Tuhan untuk membentuk mereka, umat Yehuda, supaya memiliki karakter yang baik yang dikehendaki Allah. Dalam proses itu ada maksud dan tujuan Allah, yaitu bahwa dalam mengalami proses yang begitu keras di tanah pembuangan di Babel, umat Yehuda bisa mengenal Allah. Mereka bisa memiliki hati yang sungguh-sungguh mengenal Allah, bahwa Allah pencipta mereka, bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Allah mengasihi mereka, Allah tidak mau membinasakan mereka. Karena itu ada janji Allah, dan Allah sendiri mengatakan itu dalam bagian pertama ini, bahwa matanya akan tertuju kepada umat Yehuda. Dia akan memulihkan mereka, dia akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Dan ayat kunci dari bagian pertama ini bisa kita lihat dalam ayat yang ke-7. 6 juga. Saya lebih memilih kepada ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Itu maksud Allah, supaya mereka mengenal Allah, hati mereka mengenal Allah sebagai pencipta mereka, sebagai satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain yang disembah oleh mereka. Dari bagian pertama ini kita juga diajar untuk melihat bagaimana
cara Allah mendidik, memproses umatnya, yaitu dengan caranya sendiri. Manusia tidak bisa mengatur Allah. Manusia bisa berkata, oh ya saya sudah bertobat, ya saya tidak perlu dibuat hidup jadi susah dan seterusnya. Tidak. Allah yang berhak mengatur kehidupan manusia, apa yang dia inginkan untuk manusia lakukan. Dan pembuangan di Babel adalah merupakan salah satu cara Allah memproses umatnya untuk memiliki karakter yang kuat, yang tangguh dalam iman kepercayaan kepada Tuhan Allah yang esa. Itu bagian pertama. Nah, bagian kedua ayat 8-10 berisi arti dari perumpamaan buah ara yang jelek yang berada di keranjang yang satu lagi. Nah, bagian kedua ini, buah ara yang jelek dalam keranjang yang satu ini adalah melambangkan bangsa Yehuda yang tidak turut dibuang dalam pembuangan di Babel. Mereka tetap tinggal di negeri mereka sendiri. Mereka tetap tinggal di Yerusalem dan bersama dengan pemimpin mereka Sedekia. Tetapi bahwa ketragisan, kesulitan, kepahitan yang akan mereka alami, yang melambangkan buah ara yang jelek ini, akan lebih pahit, lebih sakit daripada mereka yang turut dibuang dalam pembuangan. Ya, kadang-kadang mereka berpikir ya tidak dibuang, oke berarti kita aman-aman saja. Kita orang yang benar, tidak berbuat dosa, karena itu tidak dibuang. Salah, saudara. Pemikiran manusia salah. Mereka yang tidak turut dibuang, yang tetap berada di negerinya bersama pemimpin-pemimpin mereka, pemimpin agama mereka, mereka justru akan mendapatkan penghukuman yang lebih berat dari Tuhan Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mau mendengarkan suara pertobatan, suara kenabian dari Nabi Yeremia. Itu sama saja dengan mereka menolak mendengarkan suara Allah. Mereka tidak mau bertobat dan berpikir bahwa mereka tidak pernah melakukan kesalahan, dan karena itu hidup mereka aman-aman saja. Tetapi dari bagian ini Tuhan Allah sendiri yang berkata bahwa Dia akan mendatangkan perang, kelaparan dan penyakit sampar, sampai akhirnya semua orang Yehuda yang masih tinggal termasuk pemimpinnya akan habis lenyap dari tanah mereka. Saudaraku yang terkasih, kalau sedemikian cara Allah mendidik, memproses umatnya, maka kita bisa melihat dosa tetap akan dihukum. Tetapi orang berdosa yang mau bertobat, tetap tersedia pengampunan dan pemulihan dari Allah. Dan itu memang terjadi. Ketika umat Yehuda yang dilambangkan dengan buah ara yang baik mau menerima didikan dari Tuhan, mereka dibuang ke Babel dan karakter mereka terbentuk, mereka bertobat, mereka menikmati janji-janji pemulihan dari Tuhan Allah, dan itu terbukti. Sedangkan Yehuda yang lain yang tidak mau mendengar suara Allah, tidak mau bertobat, maka mereka menerima penghukuman dari Allah. Padahal sebenarnya seperti ayat 7 tadi, Allah menghendaki umatnya, umat pilihannya, umat ciptaannya mengenal Dia, bahwa Dia begitu mengasihi anak-anaknya. Dia begitu mengasihi orang yang mau bertobat. Yeremia, saudara, tuntas mengerjakan tugas kenabiannya. Seharusnya umat Yehuda pun harus tuntas mengerjakan tugas keumatan mereka untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan Allah. Allah mengasihi umatnya. Karena itu ketika suatu waktu, ketika umat melakukan kesalahan dan mendapatkan ganjaran dari Allah, maka ganjaran itu juga merupakan salah satu bentuk kasih Allah kepada umatnya, untuk membentuk karakter umatnya kembali bertobat dan hidup di jalan yang Dia kehendaki dan hanya menyembah Dia saja. Karena itu, jangan lari dari prosesnya Tuhan, saudara-saudara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita menjadi seperti buah ara yang baik itu. Jika kita ada, misalnya dalam sebuah keluarga, ada anggota keluarga melakukan kesalahan dan harus menanggung akibat konsekuensi dari kesalahan yang telah dibuat, maka nikmati dan terimalah proses
atau ganjaran itu atau konsekuensi itu. Sementara yang lain jangan menghakimi. Kenapa saudara? Karena setelah proses yang Tuhan berikan itu selesai, ujung-ujungnya adalah kenikmatan dan betapa indahnya hidup dalam kebersamaan. Saudara-saudara, kondisi kekinian kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan kemudian sekarang kita ada dalam kenormalan baru. Maka fase ini pun adalah menata kehidupan kita untuk tetap menjadi buah ara yang baik. Kalau ini adalah pergumulan, kalau juga ada bagian-bagian lain dalam kehidupan kita, konsekuensi dari pikiran dan tindakan kita yang tidak benar, lalu kita ada dalam suatu pergumulan, maka ini bukan tanda Tuhan menghukum kita. Tetapi ini tanda kasih setia Tuhan yang mau mendidik kita menikmati proses ini sehingga kita muncul sebagai pribadi yang berkarakter baik, yang telah menang karena mengikuti pendidikan dari Tuhan. Bisa dikatakan seperti itu. Dalam kondisi seperti ini, mari kita jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi kita melihat kasih Tuhan di tengah-tengah wabah ini. Lalu kita hidup saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir saudara-saudara, bagaimana cara supaya kita tetap bisa menjadi buah ara yang baik, yang seperti lambang dalam bagian perikop bacaan kita tadi adalah dengan kita setia mendengarkan suara Tuhan. Apa itu? Lewat membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau kita mendengar suaranya dan menjadi buah-buah kegemarannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.